Dia punya itikat baik minta maaf atau tidak punya itikat baik meminta maaf ke kalian, kalian bisa tetap memaafkan. Ya. Hanya saja sering sekali orang-orang yang berniat menolong kita itu seolah-olah tidak niat. Dia mengurungkan niatnya gitu karena menghargai guys privasi, kegelapan di sekelilingmu, tapi kamu jadi terlihat terang karena membawa lampu ini. Lampu ini guys, membawa untuk mendapatkannya bukan mudah guys. Kamu harus bercucuran air mata dulu, disebut dengan dark night of the soul. Ada hadiah yang datang pada kalian guys. Saat ini sedang ditawarkan untuk kalian. Kalian lihat tangan ini. Ace of Pentacles itu hadiah ya. Hadiah atas berhasilnya kamu menyelesaikan sebuah challenge di dalam hidupmu, sebuah tantangan. Halo Aquarius, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya, dimanapun kalian berada saat ini. Doa-doaku yang terbaik selalu beserta kalian guys, because I love you so much. Welcome back to Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Terima kasih banyak untuk para Aquarian yang sudah subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Kalian baik sekali. Terutama untuk yang rajin komen, like, dan share video-videoku ya. Terima kasih banyak. Sedangkan untuk newcomer atau yang baru pertama kali main ke channel ini, halo, salam kenal. Nama aku Ray dan aku adalah seorang tarot reader. Channel ini namanya Be Delightful guys. Channel untuk melihat readingan tarot. Oke. Silakan masuk, jangan malu-malu. Barangkali kalian bisa menemukan apa yang sedang kalian cari di sini guys, oke? Atau mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kalian di sini ya. Baiklah, Aquarian couple atau in relationship, this is love reading for you guys untuk 2 minggu terakhir Juli 2022 ya. Energi update mengenai romance atau percintaan kalian di 2 minggu terakhir Juli. Mohon diingat ini adalah energi kolektif atau general reading. Artinya tidak semua Aquarian di luar sana akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya guys. Selain itu energi juga sifatnya reversible atau vice versa. Artinya kadang-kadang aku bisa bicara dengan kalian Aquarian, kadang-kadang aku bisa bicara dengan orang yang lagi dealing sama kalian, atau siapa saja yang tertarik dengan kehidupan Aquarius ya, yang lagi kepo intip-intip Aquarius. Oke. Dalam kesempatan kali ini kita akan buka 10 kartu untuk kalian guys. 6 kartu yang posisinya disilang atau di cross akan aku bahas di video ini. Kita lihat di mana posisi kalian, lalu apa yang menjadi challenge, fokus dan target, kejadian penting di beberapa waktu yang lalu, dan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan ya. Sedangkan untuk kartu yang posisinya vertikal itu berisi nasihat guys mengenai solusi yang ada untuk kalian untuk lepas dari permasalahan yang kalian hadapi saat ini ya. Jadi kalau kalian merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan sebentar lagi, lalu tertarik untuk melihat solusi dari universe, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extendednya secara eksklusif ya guys. Oke. Kita akan segera mulai readingan untuk kalian Aquarius dari deck Oracle dulu tentunya. Angels Answers ya. Kita hanya akan ambil 2 kartu dari sini untuk kalian. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aquarian couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Informasi yang perlu diketahui oleh Aquarius di 2 minggu terakhir Juli dalam hal romance. Thank you very much. Oke. 2 kartu ya guys. Oke, langsung 2 guys. Yang ini yang pertama ya, forgiveness, dan yang kedua ada helpful people. Tentang memaafkan guys, kemampuan kalian untuk ikhlas dalam menerima kenyataan atau ikhlas dengan menerima perlakuan yang dibuat oleh seseorang kepada kalian tanpa ada embel-embel di baliknya. Ya namanya ikhlas juga ya. Karena forgiveness atau memaafkan ini harus ikhlas gitu guys. Memaafkan ini tidak perlu memanggil orang yang salah dan kemudian menyuruh dia untuk meminta maaf, tidak perlu. Dia punya itikat baik minta maaf atau tidak punya itikat baik meminta maaf ke kalian, kalian bisa tetap memaafkan ya. Tidak perlu menunggu permohonan maaf dari seseorang, tapi kita bisa kapan saja memaafkan orang yang salah kepada kita ya, atau orang yang berbuat salah kepada kita. Dan gunanya itu guys adalah untuk ketenangan batin kita ya, oke. Kalau kita menunggu dia meminta maaf tapi dia tidak ada
tanda-tanda akan datang meminta maaf, itu hanya akan menyiksa diri kita lebih lama lagi. Ya, makanya memaafkan itu tidak perlu menunggu. Lakukan secepat mungkin dan yang pasti harus dengan ikhlas ya. Aku maafkan, I forgive you, oke. I give you forgiveness, oke. Aku memaafkan kamu and go away. Silakan pergi dari hidupku ya. Penting untuk memaafkan bagi kalian di 2 minggu terakhir Juli, dan kemudian ada helpful people. Aku melihat ini di sini sebagai orang-orang yang siap untuk membantu kamu, orang-orang yang ringan tangan guys. Bukan ringan tangan untuk memukul ya, tapi ringan tangan untuk membantu, meringankan bebanmu. Jadi begitu banyak beban yang kamu jalani saat ini, maka dengan munculnya helpful people ini, mereka membantu mengambil beban itu sedikit demi sedikit gitu kurang lebih, kemudian dibagi supaya kamu tidak terlalu berat menyimpannya atau memikulnya sendiri. Oke, helpful people ini guys ada di sekeliling kita ya. Hanya saja sering sekali orang-orang yang berniat menolong kita itu seolah-olah tidak niat. Dia mengurungkan niatnya gitu karena menghargai guys, privasi terutama ya, paling penting itu privasi. Dia tahu sahabatnya itu lagi masalah gitu dalam hal romance, tapi nggak mau cerita, mungkin lagi berat-beratnya atau mungkin lagi sulit untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya ke sahabatnya begitu. Jadi sahabatnya itu diam seolah-olah nggak pedulian gitu. Dan kamunya yang dalam masalah atau yang butuh bantuan ini pun berpikir loh ini kok pada diam ya gitu. Maka aku selalu menyarankan untuk meminta bantuan ketika memang kamu butuh bantuan. Disitulah kamu akan bisa melihat banyak orang yang mau membantu kamu. Helpful people. Oke, kadang-kadang jumlahnya guys, di luar dugaan kita. Kadang-kadang orangnya di luar dugaan kita. Bantuan itu bisa datang dari siapa saja ya. Ternyata dari OB di kantor, ternyata dari security komplek. Oke. Oke, terkesan jayus memang, tapi ya itulah yang muncul di sini, helpful people. Orang banyak yang mau menolong kamu. Itulah yang perlu kamu ketahui di 2 minggu terakhir Juli ini. Ya, jadi kalau memang terlihat tidak ada, mungkin karena kamu belum minta tolong. Oke. Silakan minta pertolongan kalau kamu memang membutuhkannya ya. Kita akan segera buka kartu tarot untuk kalian Aquarius. Memangnya ada apa sih sampai kalian butuh pertolongan sih? Ekel upon the Almighty God, Ekel upon Dark Angels, Ekel upon the Holy Spirit, come to this reader, for Aquarian, informasi yang perlu diketahui oleh Aquarian dalam hal romance atau relationship di 2 minggu terakhir Juli 2022. Terima kasih banyak. Silakan waktu dan tempat untuk curhat kami buka, Bapak dan Ibu Aquarius. Ada yang mau disampaikan Pak, Bu? The Fool, oke, dan kemudian The Dead. Wow. Ini kombinasi kartu yang berat guys, The Fool dan The Dead ini ya. Memulai sesuatu yang baru di dalam hidupmu. The Dead ini adalah yang lama pun mati dari hidupmu. Jadi yang lama itu kamu tidak akan temukan lagi guys. Selesai. Yang baru dimulai di dalam hidupmu, rekonstruksi ulang untuk kehidupanmu. Ini aja udah menyakitkan banget guys. Ditambah ini jauh lebih menyakitkan. Oke ya. Kenapa aku ketawa ya? Ngapain disesali atau kenapa dibawa susah ya, yang namanya hidup itu dibawa happy aja guys. The Wheel of Fortune ada keberuntungan guys, ada momen hoki laki untuk kalian di 2 minggu terakhir Juli Aquarian. Ini berkaitan dengan keinginanmu untuk memulai sesuatu yang baru di dalam hidupmu, lalu proses rekonstruksi dirimu menjadi the new you, ya, kamu yang baru. Oke, ada forgiveness yang dibutuhkan, ikhlas, memaafkan orang-orang yang menyakitimu, dan kemudian helpful people. Oke, kenal pot racing. Karena di awal aku bilang guys, The Fool dan The Dead itu bukan hal yang mudah, itu berat ya. Sedangkan The Dead aja sudah menyakitkan, apalagi The Dead ditambah The Fool. Maka ada helpful people untuk kamu yang akan membantumu dalam menjalaninya. Dan look at this is the Wheel of Fortune, keberuntungan untuk kamu ya. Agar bisa lebih ringan dalam menghadapi transformasi dan The Fool tadi ya. Mungkin kalian dealing sama Scorpio, Aquarius, Hierophant. Tunggu, bawahnya apa? Iya, ada Ten of Cups. For the new Hierophant and the Ten of Cups. Oke. Aku minum dulu ya guys. Apakah kalian merasakan tenggorokan kering juga guys? Hierophant ini singkat kata, singkat cerita, ini pernikahan, dan kemudian the Ten of Cups ini adalah family ya. Kebahagiaan, happy family.
Udah cukup curhatnya. Mari kita lihat 3 kali shuffle lagi. Dan kemudian kartu ini siap dipakai oleh Aquarian yang sudah datang membawa energi kolektif untuk kita semuanya. Thank you. The Hermit. Wih, gila. Aku bikin personal reading, guys. Kapan ya? Kemarin ya. Dia dapat kartu mirip-mirip begini. Dia zodiaknya apa ya? Lupa aku. Tapi di kartunya itu kartu The Death, The Fool, Hierophant, kemudian Hermit. Bayangkan coba. Ini semua kartu-kartu orang yang menjadi bijaksana, guys, menjadi cerdas, menjadi pintar, lulus, ya, dinobatkan menjadi orang yang pintar, penuh hikmat, berpengalaman. Cakep dan handal. Oke. Lebay lu, Rey. Oke. The Hermit ini kamu menjadi pintar, kamu menjadi guru ya. Kamu keluar dari masa kegelapanmu, dari darkness, dan kemudian akan membawa terang, guys, ke banyak orang. This is the lantern. Ini lantera, guys, ya. Kegelapan di sekelilingmu, tapi kamu jadi terlihat terang karena membawa lampu ini. Lampu ini, guys, membawa untuk mendapatkannya bukan mudah, guys. Kamu harus bercucuran air mata dulu. Disebut dengan dark night of the soul. Your soul atau jiwamu menangis di malam hari, ya. Kalian pernah menangis di malam hari, guys? Bahkan sambil tidur, nggak sadar bantal basah semua. Itu disebut dengan cleansing of the soul atau dark night of the soul, ya. Lulusnya itu lama, guys. Bisa 8 bulan, 1 tahun, 1,5 tahun. Dan ketika lulus, tiba-tiba semuanya ringan. Bukan berarti kamu kedepannya akan happy ever after, bahagia seperti negeri dongeng, enggak. Tapi sambil kamu berjalan, kamu sudah bisa melanjutkan hidupmu, kamu bawa cahaya, orang-orang akan melihat ini, guys. Sekelilingmu ini banyak orang, tapi tidak terlihat saat ini. Oke. Dan di kegelapan ini ada mata yang melihat ke cahayamu ini. Karena itulah mereka akan semakin mendekati kamu. That's the Hermit, ya. Hermit ini biarawan, biarawati, guys. Pada umumnya mereka itu single, ya. Jadi Hermit, ketika ada orang Hermit, dia ini akan menikah gitu. Nggak pernah aku lihat interpretasi tarot yang seperti itu. Semua yang menjadi Hermit itu menjadi single. Dan dia akan lebih bijaksana sebagai seorang single yang pernah menjalani banyak hal, kurang lebih begitu, ya. Mari kita lihat. Cintaku lebih besar dari cintanya. Cukup aku yang rasakan sakitnya. Oh, sakitnya. King of Wands, The Tower, kemudian Five of Swords, dan The Seven of Cups. Itulah kartu yang vertikal, guys. Dan Ace of Pentacles, ya, untuk bottom of the decknya atau inti dari readingan ini. Ada yang harus kamu lepaskan agar kamu bisa menerima sesuatu yang besar untuk dirimu dan untuk banyak orang, kurang lebih begitu. Ya, siapa yang dapat tentang sacrifice? Gemini, tentang pengorbanan. Ada yang harus dia korbankan supaya banyak orang merasa tenang atau banyak orang merasa bahagia. Tapi ini kurang lebih mirip memang cerita, tapi tidak seperti itu arahnya. Yang ini justru untuk kebaikanmu yang aku rasakan, ya. Ada hadiah yang datang pada kalian, guys. Saat ini sedang ditawarkan untuk kalian. Kalian lihat tangan ini. Ace of Pentacles itu hadiah, ya. Hadiah atas berhasilnya kamu menyelesaikan sebuah challenge di dalam hidupmu, sebuah tantangan. Kalau orang-orang kita pada umumnya bilang menyelesaikan ujian. Ujiannya selesai, berhasil dengan baik, lalu dikasih hadiah, dikasih Ace of Pentacles. Kamu menjelang-menjelang mendapat Ace of Pentacles. Semua yang terjadi saat ini berkaitan dengan diberikannya sebuah hadiah kepadamu setelah kamu beres, dalam ujianmu, ya. Kita akan segera mengklarifikasi kartu kalian ini, guys. Dimulai dari The Ace of Pentacles. What is this all about? Thank you very much. Let me clarify the Ace of Pentacles. Aquarian couple, thank you.
The Lovers. Oke. Magician. The Devil. The Strange, gila. tiga major arcana sekaligus, guys. Sudah banyak sekali keluar major arcana di readingan kalian ini, baik dari shuffle yang random hingga ke energi spesifik person ini ya. The Magician, The Devil, dan kemudian The Strange. Saatnya bertindak gitu ya, karena magician itu kan taking action, karena kamu mampu untuk melakukannya, keluar dari kegelapan guys ya, yang selama ini kamu tahan-tahan, kurang lebih begitu, keluar dari hal menyakitkan yang selama ini kamu tahan-tahan, keluar dari hal-hal tidak baik di dalam relationship yang selama ini kamu tahan-tahan, karena kamu mampu untuk keluar. Begitu kamu bisa keluar guys, the Ace of Pentacles for you ya, bisa di prediksi ke depannya ini adalah nasihat untuk kamu tentang meninggalkan sesuatu yang tidak baik yang selama ini kamu jalani di dalam sebuah relationship. The Devil, The Strange. Ini yang membuat kamu mendapatkan The Strange, menjalani The Devil relationship ini, dan kamu mampu untuk meninggalkannya. The Magician. Karena yang aku lihat di near future-nya Empress guys, ini menjadi single lagi ya. Kita teruskan dulu di center of the reading. What is this all about? Thank you. Jadi kalau kartu The Magician datang guys, itu artinya hey, kamu mampu begitu. Kalau itu masih muncul di bottom of the deck, berarti kamu belum menyadari kemampuanmu. Oke? Kadang-kadang kita beranggapan guys bahwa hal-hal menyakitkan, menyedihkan di dalam hidup itu adalah ujian yang memang kita harus kuat. Yes, itu betul. Ya, tapi kita juga harus bisa tahu kapan waktu yang tepat untuk kita melepaskan. Ya, melepaskan sesuatu, kapan waktu yang tepat untuk bertindak, kapan waktu yang tepat untuk bersikap tegas. Jadi jangan biarkan hal menyakitkan itu stuck lama di dalam hidup. Oke. Center of the reading please. Hangman, kemudian the Sun dan the Eight of Pentacles. Jadi center of the reading ini Page of Cups yang di cross dengan the Six of Swords. Yang pasti keraguan-raguan sehingga kamu tidak bisa pergi. Keinginan untuk pergi ada, tapi bimbang. Kenapa bisa bimbang? Karena kamu nggak yakin dengan sikap yang akan kamu ambil ini, atau tindakan yang akan kamu lakukan ini, aku lihat. Selama kamu bimbang berarti kamu menunda dong ya. Dan dalam penundaan itulah yang terlihat The Devil bersama The Strange. Hal-hal tidak baik itu selalu kamu coba untuk sabar, sabar begitu. The Sun, the Eight of Pentacles, dan the Hangman. Tidak ada hasil yang muncul guys. The Sun dan the Eight of Pentacles ini sebenarnya kerjasama antara beberapa pihak untuk meraih happiness. Oke, tapi dengan munculnya the Hangman, gantung. Maka kerjasama dengan happiness itu tidak pernah terjadi. Walaupun masih gantung dan kamu tidak mau pergi, itu berarti karena kamu masih punya harapan ya. Ada harapan di sini aku lihat guys. Karena fokusnya itu Ten of Cups dan Hierophant. Harapan itu sangat kuat. Mari kita lihat the Ten of Cups. What is this all about? Thank you. Emperor, kemudian Knight of Wands dan the Ten of Swords, King of Wands.
Ya, jadi ada yang bertindak sewenang-wenang ke kamu semaunya saja ya. Berkali-kali dia menyakitimu. Aku rasakan ada the Ten of Sword di sini. Ini kartu yang paling menyakitkan di deck tarot. Ini ada di pikiran kamu. Rasa-rasa sakit yang sering terjadi yang kamu alami ketika bersama dengan seseorang pasangan kamu saat ini ya. Tapi dengan munculnya kartu Knight of Wands di sini guys, masih ada optimisme bahwa perubahan terjadi pada dia misalnya, atau situasi kalian berkembang. Yang dulunya menyakitkan nanti akan jadi happy, itu masih kamu harapkan. Sementara di sisi lain kamu ingin bisa menemukan orang yang tepat untukmu. Jadi saat ini guys, kalian bukan hanya sekedar pengen keluar dari situasi ini, tapi maunya ada orang yang tepat untukku. Itu beda ya, beda. Kalian pasti bisa bedakan rasanya ketika ada sebuah relationship yang tidak sehat. Misalnya rumah tangga yang tidak sehat, kalian hanya ingin lepas saja. Nextnya nggak tahu mau ngapain. Aduh, mau cari suami baru atau istri baru, bodo amat deh. Belum ada di pikiran, gitu. Itu beda dengan saat ini yang terjadi pada kalian. Kalau saja fokus, Emperor, kamu adalah Empress, ada orang yang bisa memahami aku, bisa mengerti aku, orang yang tepat untukku, dan yang pasti bukan yang saat ini ya. Karena yang saat ini hanya bisa menyakitimu. Berarti ini kan sudah satu langkah lebih maju yang kamu pikirkan ini daripada kebanyakan orang yang sedang bermasalah hubungannya. Kamu sudah selangkah lebih maju. Artinya sudah ada rencana move on ya. Kita teruskan dengan The Hierophant. Kamu yakin ada kebahagiaan. Kamu tidak takut dengan memulai yang baru. Kebahagiaan itu akan kamu dapatkan bersama orang yang tepat. Itulah the advanced stage. Tahap yang lebih dari kebanyakan orang. Oke. Kesadaran yang lebih baik dari kebanyakan orang. Aku berkali-kali bikin personal reading guys. Kalau aku tanya, kamu masih yakin nggak kamu bisa happy lagi next setelah kehidupan ini? Nggak tahu deh. Aku kayaknya udah mati rasa bang. Nah, itu yang dia jawab ke aku. Nah kalau aku tanya ke kamu, Aquarius, enggak. Ada, orang baru ada. The real happiness itu ada, Ray. Kamu bilang gitu ke aku saat ini. Family yang bahagia itu ada, the Ten of Cups itu ada, asalkan bersama orang yang tepat. Nah itu yang kamu bilang ke aku dan aku suka. Yeah. Let me clarify the Hierophant please, thank you. Oke, oke, oke. Wow, dapat 4 gak apa-apa lah ya. The Nine of Sword, kemudian Ten of Cups, Queen of Cups, dan The Eight of Sword. Eight of Sword dan The Nine of Sword itu guys overthinking ya, menganggap dirinya tidak mampu, menganggap dirinya tidak punya kesempatan untuk bisa keluar dari sebuah permasalahan, begitu. Mungkin kalian memang terlibat bisnis guys antara kamu dengan pasanganmu ini ya. Jadi ada kerjasama di antara kalian berdua, misalnya bikin usaha atau eh, ikatan bisnis apapun itu ya. Orang tua kalian berdua itu sama-sama punya kebun kelapa yang besar ketika kalian menikah, kebun sawit gitu. Ketika kalian menikah, kebun sawit itu disatukan. Nah, yang gitu-gitu you know dah ya. Atau ada modal yang ditanamkan oleh keluarga kamu di perusahaan keluarga dia. Itu yang aku lihat di sini karena ada Eight of Pentacles di sini. Ada ikatan uang-uangan di antara kalian berdua saat ini. Ya, dan kalau kamu memutuskan untuk pergi dari dia, maka uang-uangan itu berakhir. Dan itu adalah ilusi ya guys. Eight of Sword dan The Nine of Sword. Ilusi yang membuat kamu overthinking sendiri, ilusi yang membuat kamu kacau balau sendiri. Karena, come on. Masa karena Pentacle sekalian tidak tahu untuk membuat keputusan yang baik dalam hidup, atau tidak mampu untuk mengejar apa yang kalian inginkan sebenarnya. Karena kalian kan sudah tahu apa yang kalian inginkan guys. Kalian bilang ke aku, The Ten of Cups itu ada asalkan bersama orang yang tepat. Saat ini kalian tidak bersama orang yang tepat.
Lalu kenapa kalian biarkan keadaan ini jadi kayak menekan apa yang kalian ketahui guys tentang indahnya sebuah hubungan. Yang kalian alami ini menurut kalian adalah ikatan yang sangat kuat yang saat ini ya bersama pasangan kalian ini, hubungan yang tidak sehat ini, sehingga ikatan yang sangat kuat itu membuat kamu tidak mampu untuk meraih apa yang kamu inginkan. Kurang lebih begitu guys. King of Wands tadi ya di bawah untuk fokus ini. Bisa jadi dia tuh support kalian dalam hal finansial ya. Kalian adalah ibu rumah tangga yang tidak bekerja, betul-betul menunggu uang bulanan dari suami yang seorang King of Wands, yang selalu berkali-kali menyakiti kalian guys, yang tidak menghargai kalian. The Strength, the Recent Past, Ace of Swords, the Star, Nine of Pentacles. Bottom of the decknya ada Nine of Cups. Banyak yang membantu kamu, aku lihat di sini, dalam memahami bagaimana caranya agar hidupmu berkembang, gak begitu-begitu saja. Ya, termasuk dengan support kamu guys. Let's say gini ya, kita ke contoh yang sama aja biar nggak ribet. Kamu ibu rumah tangga dan tidak punya sumber penghasilan misalnya, tapi helpful people ini siap membantu kamu dari recent past. Karena ini datang bersama the star, seolah-olah kayak bantuan itu udah dari dulu dikasih ke kamu, tapi kamu itu tidak mampu untuk mengeksekusi, menjalankannya gitu. Jadi gimana dong kamu curhat ke teman kamu, gimana dong kalau aku nggak dapat uang bulanan lagi, anak-anak gimana? Loh, kamu kan bisa ikut bisnis sama aku. Aku itu kan ada ini bisnis catering. Ya kita sama loh, bikin bisnis catering. Masa aku tega sih teman aku gini kayak kamu jadinya gara-gara mengharap duit dari seseorang kamu jadi kacau balau begini. Kamu ikut bisnis aku, kamu jago masak, aku tahu masakan kamu enak. Kita nanti bikin begini, kita datangi kantor, kita promosikan bisnis aku ini, nanti keuntungan kita bagi dua, bla bla bla. Banyak yang membantu kamu, helpful people ini pun tidak bisa kamu lihat. Dan helpful people ini membuat kamu untuk mandiri begitu guys. Beda dengan bantuan-bantuan dari orang yang stop dalam satu action saja. Misalnya, ya kamu lagi nggak ada duit, ya kasih 300.000 udah selesai. Habis itu dia nggak kelihatan lagi. Lah 300.000 kan habis. Habis itu gimana? Kamu nggak tahu gitu. Nah yang ini nggak, lebih ke solusi yang ditawarkan helpful people ini. Bantuan dalam bentuk solusi for the new you, untuk menjadi orang yang baru di dalam hidupmu, yang tidak tergantung ke siapapun dan bisa berjuang untuk freedom atau kebebasanmu sendiri. Satu-satunya yang menghalangi kamu dengan energi Empress ini atau single dan mandiri ini adalah harapanmu bahwa masih akan ada yang berubah dari dia. Ini change, karena saat ini kan gantung kan the Hangman, supaya situasi berkembang di antara kalian berdua dan kemungkinan besar akan membaik kembali seperti ke awal misalnya, atau dia itu menjadi lebih perhatian ke kamu, lebih menghargai kamu, lalu kalian akan bahagia begitu. Dan sorry guys, yang aku lihat itu tidak terjadi. Karena Ace of Pentacles ini challenge. Ini challenge-nya. Justru kalau kalian tetap bertahan di sini, hadiah ini kalian tidak akan bisa dapatkan. Begitu kalian berhasil guys melewati tahapan ini, nah universe kasih begitu Ace of Pentacles. Kalian pasti takut tentang uang saat ini kan, atau hal-hal duniawi, jaminan tentang seperti apa masa depan berikutnya tanpa dia. Padahal ini udah disediakan. Let me clarify the Empress please, thank you. Aquarius, kalian bukan orang bodoh loh. 11 zodiak lainnya mengakui kecerdasan kalian ya, mengakui kerja keras kalian. Oke. Beda kalian dengan The Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, sama-sama realistis atau otaknya itu duit mulu gitu. Cuman Taurus, Virgo, Capricorn itu cenderung males, karena elemen tanah itu kan orangnya cenderung males, pengennya itu
ada uang gitu. Nah, kalau kalian itu tipe orang yang pinter planning dan stepping, next gimana, next gimana, next gimana, itu yang mau disadarkan ke kamu. Saat ini kamu berada dalam situasi the devil, dan sudah cukup ya, kamu sudah cukup menguatkan dirimu. Saatnya lakukan sesuatu untuk dirimu yang baru ya. Oke, the 12 wands. Two of Wands dan the King of Cups beserta the Eight of Wands dan the Six of Swords. Kalian menunggu seseorang meminta maaf dan memperbaiki hubungan ini, guys. Oh my god, this is not good, guys. Kenapa datang kartu forgiveness ini? Kalian lagi menunggu pasangan kalian itu punya etikat baik, memperbaiki permasalahan kalian, kemudian meminta maaf, lalu memperlakukan kalian dengan baik. Ini sama saja artinya kalian controlling, guys, mengendalikan dia berbuat seperti apa yang kalian inginkan. Aku berkali-kali bilang, guys, bahkan sampai berantem sama personal reading, yang klien personal reading. Enggak mungkin kamu berharap orang berubah seperti apa yang kamu inginkan. Jadi gini, kita itu bisa punya punya harapan ya, mudah-mudahan dia berubah ya. Tapi kalau hidup kita, guys, bergantung dengan perubahan dia, oh my god, that's gambling, itu berjudi. Kalau seandainya kita ya mudah-mudahan dia kamu bisa berubah jadi lebih serius, lebih baik ke aku, lebih menghargai aku, and then life goes on gitu, kamu melanjutkan hidupmu, itu bagus. Tapi kalau ada yang berhenti dalam perjalanan hidupmu, kamu putuskan untuk menundanya dulu dan berharap nanti begitu dia berubah aku akan melanjutkannya lagi, itu yang rugi kamu sendiri. Itu yang kamu lakukan saat ini. Makanya butuh kartu forgiveness atau kartu ini datang untuk kamu. Maafkan, nggak perlu harus menunggu dia meminta maaf atau berubah, lanjutkan hidupmu. Kalau dia mau berubah ya alhamdulillah, kalau dia nggak berubah ya kamu udah jalan duluan. Itu yang terlihat di sini. Oke. Sebagian besar dari kalian akan tetap menunggu, guys, ya, menunggu dia punya etikat baik, memperbaiki hubungan ini. Karena itulah aku sarankan kalian untuk melihat nasihat dari universe ini, terutama untuk yang memutuskan menunggu ya. Silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini, guys. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extendednya secara eksklusif. Oke, tapi peluang untuk kalian menjadi seorang empress di sini yang mandiri dan kemudian mendapatkan Ace of Pentacles itu sangat besar ya, untuk kalian yang mau move on dan memaafkan tanpa perlu menunggu permohonan maaf dari dia ya. Dan guys, yang paling penting, banyak sekali bantuan yang akan muncul di tengah-tengah perjalanan move on kalian ini. Oke, helping people and forgiveness. Oke. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya, Aquarius. Thank you very much, guys. Dadah.